Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi korelasi dan regresi. Oke, baik, kita akan langsung ke materinya. Dalam statistika, korelasi dan regresi merupakan dua konsep fundamental yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Keduanya digunakan dalam penelitian ilmiah, ekonomi, teknik, pendidikan, hingga ilmu sosial. Nah, baik, kita langsung ke apa itu korelasi. Definisinya yaitu korelasi adalah ukuran statistik yang menyatakan derajat keratan antara dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Nah, yang penting ditekankan bahwa korelasi tidak menyatakan sebab dan akibat. Dan kita masuk ke materi koefisien korelasi Pearson. Nah, dalam korelasi ini kita bisa dibilang Pearson adalah R, adalah ukuran korelasi yang paling umum digunakan. Nah, kita interpretasi nilai R-nya dulu. R sama dengan 1 itu hubungan positif sempurna. Nah, R sama dengan negatif 1 hubungan negatif sempurna. Dan R sama dengan 0 tidak ada hubungan linear. Berarti kalau 0 nilainya tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini ada interpretasi kritis korelasi. Baik, kita akan langsung ke contoh dan kasus sederhananya. Kita di sini mempunyai data sederhana. Di sini ada mahasiswa, jam belajar ini sebagai X dan nilai ujian itu sebagai Y. Dan si mahasiswa A ini dia belajar sampai 2 jam mendapatkan nilai 60. Nah, mahasiswa si B dia belajar sampai 4 jam mendapatkan nilai 40. Dan si C 6 jam belajar mendapatkan 80 nilai. Nah, dan si D jam belajarnya 8 jam. Dia mendapatkan nilai ujian 90. Nah, jadi pertanyaannya, apakah jam belajar dan nilai ujian saling terhubung? Seberapa kuat hubungannya? Oke, kita akan masuk ke penjelasan. Saat jam belajar meningkat, tentu saja nilai ujian juga meningkat. Nah, pola ini menunjukkan hubungan yang positif. Jika dihitung koefisien R-nya akan mendekati plus 1. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita akan masuk ke materi regresi. Nah, apa sih itu regresi? Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dependen Y dan satu lagi atau lebih variabel independen yaitu X. Melakukan prediksi nilai Y berdasarkan X-nya. Di sini ada regresi linear sederhana. Y sama dengan A plus BX. Keterangannya ya di sini yaitu Y variabel terikat, X variabel bebas, A intercept yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. Nah, B yaitu koefisien regresi atau kemiringan garis. Koefisien B menunjukkan arah hubungan positif atau negatif. Misalnya perubahan rata-rata Y akibat perubahan satuan X di sini, teman-teman. Interpretasi koefisien regresi. Contohnya di sini, jika B sama dengan 2, maka setiap kenaikan satuan X akan meningkatkan Y sebesar 2 secara rata-rata dengan asumsi faktor lain dengan asumsi faktor konstan. Kata kunci penting di sini adalah rata-rata dan asumsi model terpenuhi. Di sini harus terpenuhi asumsinya, teman-teman. Baik, yang kedua adalah regresi. Jika jika seorang mahasiswa belajar selama 5 jam, kira-kira berapa nilai ujiannya? Disinilah kita menggunakan regresi, yaitu Y sama dengan 50 tambah 5X. Dari mana sih 5X ini? Dari yang 5 jam ini ya. Kemudian dari maknanya yaitu 50 intercept, yaitu nilai ujian saat jam belajar digunakan, yaitu sama dengan 0. Kemudian untuk 5 sendiri, 5 jam yang tadi itu namanya koefisien regresi, yaitu setiap tambahan 1 jam belajar nilai ujian naik rata-rata 5 poin. Kemudian untuk mahasiswa yang belajar selama 5 jam diprediksi memperoleh nilai sekitar 75 dengan asumsi pola hubungan tetap. Ini kita menggunakan teori Y sama dengan 50 tambah 5 sama dengan 75, yaitu
yaitu adalah di sini. Regresi linear tidak boleh digunakan secara sembarangan. Beberapa asumsi penting, yaitu yang pertama ada linearitas, independency error, yang ketiga ada homoskedastisitas, yang keempat ada normalitas error. Untuk hubungan korelasi dan regresi sendiri, yaitu untuk aspek ada tujuan, arah, satuan, dan sebab akibat. Dan untuk korelasi sendiri itu ada mengukur hubungan, tidak ada, tidak bersatuan, dan tidak. Dan untuk regresi tersendiri itu ada memprediksi dan memodelkan, yaitu jelas X sama dengan Y dan bersatuan dan dapat diuji secara model. Untuk kesalahan umum dan dalam praktik, yaitu kita bisa menggunakan fatal regresi tanpa eksplorasi data. Yang kedua ada mengabaikan asumsi model. Yang ketiga ada overinterpretasi hasil. Yang keempat ada menggunakan regresi untuk hubungan non linear tanpa transformasi. Untuk kesimpulan sendiri, kita dapat menggunakan seberapa kuat hubungan antar variabel, sedangkan regresi membantu kita menjelaskan dalam memprediksi hubungan tersebut, baik menuntut lebih dari sekedar rumus, analisa kritis, interpretasi, kesadaran, dan lain-lain. Dan sebagai mahasiswa, terutama untuk mahasiswa statistika, tujuan utama adalah mempelajari korelasi dan regresi adalah agar mampu mengambil keputusan berbasis data secara bertanggung jawab dan ilmiah. Demikian presentasi kami mengenai korelasi dan regresi. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.